Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatan Cahyadi Zazi. Di sini saya ingin memaparkan hasil laporan studi kasus saya untuk memenuhi mata kuliah studi kasus. Nah, jadi di sini narasumber yang saya ambil bernama Andri. Jadi Andri ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara, tinggal bersama ibu dan adik bungsunya. Permasalahan Andri ini cukup kompleks, yang mana dia kerjanya serabutan, terus jadi ekonominya bisa dikatakan tidak stabil, dan masalah utamanya itu ada pada adik keduanya. Nah, jadi adik keduanya ini sudah menikah, mempunyai 1 anak. Dia dinikahkan karena dipikir keluarganya bakal agar tidak nakal lagi. Jadi pada masa muda si anak kedua ini nakal, kayak minum-minum, pulang malam, judi, mabok dan sebagainya. Jadi dinikahkan dengan dalih agar tidak nakal lagi, begitu. Tapi setelah dinikahkan malah itu mungkin bisa jadi kita stop di situ. Terus untuk pendahuluan kenapa saya memilih si Andri. Jadi Andri ini adalah pemilik kos di kosan saya di Persada. Jadi si awal ceritanya itu si Andri ini sekedar ngobrol-ngobrol biasa, cerita sampai di balik dia menjelaskan kayak kesulitan dia dalam masalah ini. Nah, itu awalnya. Lanjut langsung saja ke presenting problem. Nah, jadi selain masalah-masalah yang cukup kompleks dari perekonomian adiknya, jadi masalah utamanya itu adalah pada adiknya ini. Jadi adiknya ini setelah dinikahkan pun nakalnya jadi beda. Nakalnya malah kayak kan setelah dinikahkan, karena nikahkan omong sampai dipaksa menikah, jadi ekonominya kurang stabil juga. Kerja serabutan, nyupir kalau dari penjelasan dari Andri ini, adik keduanya itu nyupir. Jadi masalah utamanya itu adalah si anak kedua ini memeras anak pertama ini. Memeras ini dikatakan dia meminta uang kepada Andri, anak pertama, dengan mengancam bahwa akan menyakiti anaknya. Nah, jadi di sini Andri ini sebenarnya cukup kasihan ya. Jadi kayak dia dijadikan sebagai tumbal di keluarganya. Sudah anak pertama, ekonomi kurang stabil, dan juga tadi tekanan dari adik keduanya. Nah, data pendukung saya mewawancara ibu juga, karena tinggal serumah ya dengan adik bungsunya saya tidak sempat untuk mewawancarai karena emang nggak tinggal serumah. Jadi hasil wawancara dengan ibu Andri jadi memberikan gambaran, jadi membenarkan kalau benar si Andri ini memang sulit dalam keadaan ekonomi, apalagi ditekan oleh adik keduanya tadi. Jadi di sini data penduduknya, ibunya membenarkan bahwa ini benar terjadi. Nah, jadi formulasi kasus yang dialami oleh Andri. Jadi yang tadi seperti yang saya jelaskan, Andri ini anak sulung dan yang memikul tanggung jawab besar dalam keluarga kecilnya, terdiri dari adik bungsu, ibu, nah dari sisi psikologis, Andri ini juga menunjukkan mekanisme coping yang cenderung menghindar dan menendam perasaan. Andri justru lebih milih diam, menarik diri, atau berjalan seorang diri secara tertekan. Jadi berdasarkan kesimpulan dari formulasi kasus ini dapat dijelaskan sebagai jadi Andri ini mengalami beberapa kombinasi tekanan. Jadi tekanan keluarga yang tidak sehat, ancaman berulang dari dia memanggil anak kedua ini dengan kakak, dan kakak kedua, kondisi ekonomi yang sulit dan pola coping tidak adaptif. Lanjut. Nah,
tinjau teori dan pendekatan konseling terpilih. Nah, pada masalah Andri ini pendekatan konseling yang mungkin saya akan pilih, bukan mungkin tapi yang akan saya pilih adalah CBT. Mengapa begitu? Karena CBT ini berakar pada pandangan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan secara erat, sehingga perubahan pola pikir. Nah, pola pikir pada dapat memengaruhi emosi dan tindakan seseorang secara filosofis. Nah, jadi si Andri ini saya berusaha untuk menghilangkan pikiran negatif si Andri ini, bahwa dia berpikiran bahwa emang itu tugas dia untuk keluarga, tugas dia untuk masalah yang semua masalah itu emang tugas dia, tapi sebenarnya tidak begitu. Jadi di sini selanjutnya pada proses konselingnya mungkin seperti biasa. Pada awal membangun rapor, sesi 2 verifikasi dan seterusnya. Pada sesi akhir pastinya ada intervensi dan semacamnya. Nah, untuk lampiran-lampiran seperti lampiran observasi, lampiran wawancara, dan dokumen-dokumen dapat dilihat pada bagian ini. Saya harap sudah jelas ya pada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan, saya berikan kesempatan. Silakan ya. Dari kasus ini kamu kan memilih Andri sebagai kasus. Mengapa kamu memilih Bang Andri sebagai contoh kasus dalam kasus ini? Oke, mengapa saya memilih Andri sebagai narasumber studi kasus saya? Karena ya tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa si Andri ini memiliki masalah yang cukup kompleks, mulai dari ekonominya, masalah dengan keluarganya, masalah pribadinya mungkin ya. Nah, di sini jadi menarik saya menurut saya sangat menarik untuk dijadikan sebagai kasus untuk studi kasus kita. Kalau dari saya menyarankan CBT, mungkin dari teman-teman lain bisa juga menggabungkan CBT ini mungkin dengan SFBT, IBT dan semacamnya. Jadi menurut saya ini sangat menarik untuk dibahas. Itu saja. Sudah jelas kan? Ada lagi? Oke, silakan. Apa kemudian sama kekurangan dari CBT ini? Oke. Untuk kelebihan dan kekurangan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini bahwa CBT ini lebih bersifat terstruktur, berorientasi pada tujuan dan didukung oleh bukti empiris yang kuat. Sebenarnya bisa dilakukan kepada Andri. Jadi dia lebih terstruktur, tapi kekurangannya adalah jikalau kepada narasumber yang masalahnya kompleks seperti Andri. Seharusnya bisa juga digabung dengan pendekatan lain, mungkin dengan humanistik, tidak hanya dengan CBT, RIBT, SFBT dan sebagainya. Karena kalau cuman mengubah pola pikir dia mungkin akan kesusahan. Mungkin bisa dengan pemberian intervensi dalam tanda kutip solusi dalam pendekatan SFBT itu. Apakah sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tony